mahasiswa yang terlibat dalam kelompok-kelompok teroris seperti ini, biasanya mereka sangat ketat menyembunyikan rahasia mereka. Oke, bertemu lagi di channel saya Sekitgut. Kali ini saya akan membahas sebuah berita yang menarik, yaitu ditangkapnya seorang mahasiswa di Kota Malang karena terlibat dalam jaringan organisasi teroris ISIS. Ya, mari kita simak beritanya. Ya, ini adalah beritanya. Jadi saya mengambil dari kompas.com, media online kompas.com ya. Di judulnya disebutkan begini ya, mahasiswa ditangkap Densus 88 jadi simpatisan ISIS, berencana serang kantor polisi hingga punya IPK yang tinggi. Buset dah, banyak banget nih judulnya ya, panjang maksudnya ya, satu paragraf jadiin judul ya, tapi ini menarik ya. Dari judul ini kita melihat bahwa ternyata ISIS itu pintar juga ya. Mereka itu merekrut mahasiswa yang cerdas ya. Kita lihat, perhatikan di sini, mahasiswa tersebut ternyata mempunyai IPK yang tinggi ya, indeks prestasi yang tinggi ya. Tentunya bukan hal yang mudah lah, apalagi kalau dia bersekolah atau berkuliah di Universitas Brawijaya yang menjadi salah satu top 10 universitas di Indonesia ya. Tapi nggak disebutkan di sini jurusannya apa dari mahasiswa ini. Tapi kalau melihat beritanya ya dari Kompas ini ya, coba kita simak beritanya kayak apa. Nah, ini beritanya ya. Coba kita highlight dulu supaya bisa kelihatan ya. Ya. Jadi mahasiswa ini berinisial IA ya. Jadi disebutkan di sini bahwa IA ini mempunyai indeks prestasi kumulatif IPK tinggi di UBI maksudnya, University of Brawijaya ya. Dia diduga mengumpulkan dana untuk kelompok teroris Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS. IA juga sudah ditetapkan sebagai tersangka saat ditangkap oleh polisi ya. Jadi ini ya, IA ini udah langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi pada saat dia ditangkap ya. Tentunya di sini polisi juga nggak asal-asalan mencokok si IA yang berumur 22 tahun itu sebagai tersangka. Pastinya juga polisi sudah mengumpulkan atau mengantongi informasi-informasi yang detail berkaitan dengan IA ini ya. Karena kalau kita perhatikan ya, ternyata IA ini juga punya hubungan dengan salah satu kelompok jamaah jamaah JAD lah ya, dengan JAD yang sebelumnya sudah ditangkap oleh polisi. Nah ini ya, ini beritanya ya, jadi ini beritanya ya. Jadi sebenarnya IA ini adalah simpatisan dari ISIS ya. Mungkin dia belum masuk secara resmi, tapi mungkin dalam beberapa kali event dia membantu kegiatan dari ISIS di Indonesia. Kalau kita perhatikan beritanya di sini kan, dia membantu untuk penggalangan dana untuk kegiatan ISIS. Bahkan mereka juga punya proyek untuk menyerang kantor polisi yang seperti disebutkan di berita di atas tadi ya. Jadi kan di sini mahasiswa tersebut berencana untuk menyerang kantor polisi ya. Jadi dianggapnya itu polisi itu kan adalah togut katanya gitu. Nah menurut saya ini sih menarik ya, karena
terpaparnya mahasiswa ini meskipun bukan hal yang baru. Kadang beberapa waktu lalu BNPT juga pernah merilis sebuah informasi bahwa ada beberapa perguruan tinggi itu juga sudah terpapar oleh radikalisme. Dan ini mungkin salah satu dari bentuk terpaparnya radikalisme ini ya. Jadi coba kita perhatikan pernyataan dari pihak kepolisian ya. Di sini kan disebutkan bahwa ini siapa dari polisi diwakilin oleh siapa ya? Bentar, jadi polisi ya, coba saya dulu ya. Menurut pengakuan dari polisi ya, jadi IA yang berusia 22 tahun ini memang sudah dipantau sebelumnya oleh pihak kepolisian karena beberapa kali ternyata dia melakukan komunikasi dengan salah satu anggota dari kelompok JAD yang merupakan salah satu organisasi teroris yang memang dipantau oleh Densus 88 dan BNPT ya. Jadi menurut penjelasan dari siapa ini dari kepolisian itu diwakili oleh ini ya, Brigjen jadi Karopenmas ya, ini Brigjen Ahmad Ramadan di Mabes Polri pada Senin lalu. Pada tanggal 24 Mei lalu dia mengatakan bahwa pihaknya langsung menjadikan si IA ini tersangka karena memang dia sepertinya sudah terbukti ya, mungkin juga karena pengakuan dari tersangka sebelumnya yang ditangkap oleh pihak kepolisian, yaitu tersangka sebelumnya dari JAD itu berinisial ini MR yang sudah ditangkap dalam rangka merencanakan amalah terhadap fasilitas umum dan kantor polisi, tutur Ramadan ya. Jadi berdasarkan penulisan dari Kompas ya, jadi berdasarkan berita dari Kompas, IA ini ternyata telah berencana untuk melakukan penyerangan ke kantor polisi dengan menggunakan senjata api ya. Ini beritanya, ini judulnya ya, dengan senjata api ya. Nggak hanya senjata api tapi juga dengan senjata tajam ya, ini beritanya ini ya. Ya, ini menurut saya harus kita waspadain ya dimanapun juga. Ternyata meskipun mereka itu kabarnya sudah tidak eksis lagi atau mungkin pengaruh mereka melemah, ternyata mereka itu masih eksis ya. Mungkin mereka sekarang seperti bergerak di bawah tanah ya. Memang sebenarnya juga bergerak di bawah tanah, tapi mereka sekarang lebih rapi lagi mungkin dibanding dulu ya. Jadi mereka lebih punya perhitungan yang lebih matang lagi dalam melakukan aksi-aksi mereka, sehingga jaringan mereka itu tidak mudah dibongkar ya. Tapi ternyata juga polisi telah lebih waspada dan lebih berhati-hati setelah belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ya. Jadi sebenarnya aksi terorisme ini tidak hanya soal menyerang kantor-kantor pemerintah, rumah ibadah ataupun fasilitas umum yang lainnya, tapi juga ada kegiatan yang lain yang selama ini mungkin tidak kita sadari itu adalah bagian dari kegiatan sebuah organisasi teroris atau gerakan teroris ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini kan pihak Polri sudah mewanti-wanti kepada masyarakat agar lebih waspada ya, terutama dalam memberikan dana atau sumbangan kepada sebuah organisasi. Nah, karena ini kan ya, Densus ya himbau
warga hati-hati beri sumbangan ya. Menurut saya itu benar juga ya, karena kan beberapa waktu lalu juga pernah di Lampung dibongkar sebuah kegiatan untuk melakukan penggalangan dana untuk kegiatan terorisme ini. Meskipun banyak yang nyinyir ya, kok kotak amal dijadikan barang bukti. Ya mungkin mereka memang sebenarnya tahu, tapi berusaha melakukan simplifikasi seolah-olah nggak mungkin lah dengan duit yang kecil itu bisa mendanai sebuah kegiatan atau aksi terorisme. Nah ini sebenarnya sebuah logika yang sesat ya menurut saya, karena sebuah organisasi seperti ISIS ini kan memang mereka butuh dana. Nah sekarang ini kan kabarnya untuk mereka melakukan transaksi secara normal lewat perbankan itu sulit karena mudah dilacak ya. Jadi PPATK juga udah melakukan apa istilahnya pengawasan dan monitoring terhadap aliran dana terhadap pada kelompok-kelompok teroris di Indonesia yang pendanaannya itu mungkin juga dari luar negeri maupun dari dalam negeri ya. Salah satu sekarang yang mereka lakukan untuk mendapatkan dana yaitu lewat kotak amal yang mereka taruh di beberapa supermarket, minimarket. Juga mereka mungkin juga membuka istilahnya apa kayak bantuan sosial atau bantuan bencana alam. Ini yang sering mereka pakai sebagai modus atau topeng untuk menggalang dana. Ya, ini adalah modus yang sangat mudah ya, apalagi kan di Indonesia itu negara yang mayoritas muslim. Jadi nggak semua masyarakat itu tahu bahwa dana itu larinya kemana, karena memang banyak sekali penggalangan dana di Indonesia itu tidak diaudit ya, akhirnya juga nggak jelas larinya kemana dan untuk apa ya. Itu sudah menjadi rahasia umum di Indonesia bahwa siapa saja itu bisa melakukan penggalangan dana atau fundraising tanpa perlu istilahnya mendapatkan izin dari Departemen Sosial. Nah, seharusnya masyarakat atau kita semua juga mewaspadai itu, jangan sampai kita tertipu atau terperdaya oleh aksi-aksi penggalangan dana oleh kelompok-kelompok teroris ya. Biasanya mereka juga berkedok atau bersembunyi dengan menggunakan organisasi atau lembaga yang formal, yang resmi gitu. Nah, di sini kan dari Polri itu mengingatkan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam memberikan sumbangan kepada kelompok-kelompok yang meminta bantuan ya. Sementara itu dari pihak kampus UP yaitu Profesor Abdul Hakim mengatakan bahwa pihaknya itu prihatin dengan tertangkapnya salah satu mahasiswanya oleh Densus 88 ya. Jadi penangkapannya memang menampar lembaga kampus ya. Ya memang sebenarnya itu juga sulit juga kampus mengawasi seperti ini, karena biasanya mereka rekrutmennya dilakukan antara man to man atau orang per orang gitu, jadi tidak melalui organisasi kampus gitu. Dalam pernyataannya, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan mengatakan bahwa ya ini dia, kami tentu sangat prihatin menyayangkan atas terjadinya peristiwa tersebut. Bagaimanapun mahasiswa kami dan sedang proses belajar mengajar di UP, kata Abdul Hakim saat ditemui di Gedung Rektorat Universitas Brawijaya Rabu 25 Mei kemarin ya. Nah, bahkan menurut Wakil Rektor 3 ini, IA ini termasuk salah satu mahasiswa yang cukup cerdas ya ini ya, tapi memang kecerdasan itu tidak menjamin seorang itu tidak terpapar oleh radikalisme, karena banyak orang-orang yang cerdas itu justru mereka itu lebih lebih militan dibanding yang tidak cerdas gitu. Ya.
Jadi Abdul Hakim itu mengatakan bahwa dari indeks prestasinya ya, IP-nya termasuk bagus, dia di atas 3 di angkatan tahun 2019, berarti sekarang yang bersangkutan masuk semester ke-6. Jadi ibaratnya anak ini membuang masa depannya sendiri untuk ikut organisasi ISIS-nya. Ya memang sangat disayangkan ya, apalagi orang tuanya tentu sangat sedih bila mendengar anaknya terlibat dalam organisasi teroris seperti ini. Ya ini harusnya dan ini menjadi, seharusnya ini menjadi perhatian semua orang tua, walaupun anaknya sudah besar dan sudah kuliah, tapi juga harus diperhatikan aktivitas mereka, apakah aktivitas mereka itu istilahnya normal atau tidak normal ya. Walaupun mahasiswa yang terlibat dalam kelompok-kelompok teroris seperti ini, biasanya mereka sangat ketat menyembunyikan rahasia mereka. Tapi kalau orang tua mestinya tahulah perubahan dari anak itu seperti apa ya. Ini harusnya warning juga bagi orang tua yang saat ini punya anak berkuliah atau masih mahasiswa. Ya, semoga apa sebagikan bermanfaat.